Salam semuanya. Kembali lagi dalam renungan bersama. Saya percaya setiap kita punya kabar yang luar biasa karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada bagi kita semua. Hari ini di dalam renungan bersama saya ingin membagikan renungan dengan judul kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen sudah pasti berbeda dengan kehidupan orang dunia. Karena orang dunia mengandalkan dalam kehidupannya adalah kekuatan dan kemampuannya sendiri. Bahkan orang dunia hidup di dalam keegoisan, hawa nafsu dan keinginan daging. Sedangkan kita sebagai orang Kristen harus berbeda. Kehidupan orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Dua hal yang berbeda yang ada di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Otomatis yang harus kita hidupin adalah kebenaran dan kasih Kristus. Dan di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa kita ini berasal daripada Allah dan dunia berada pada kuasa si jahat. Dan makanya Tuhan mau kita sebagai orang Kristen hidup kita harus berbeda dengan dunia. Karena dunia berada pada kuasa si jahat. Otomatis yang harus kita pancarkan dalam kehidupan kita adalah kebenaran dan kasih Kristus. Nah makanya 3 hal yang harus dimiliki orang Kristen dalam kehidupan ini. Yang pertama yang harus dimiliki adalah iman. Iman itu suatu tindakan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyandarkan dirinya supaya tidak mengandalkan kemampuannya, tapi biarlah hatinya melekat, kehidupannya melekat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah makanya kita harus percaya. Dikatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Dan kita harus percaya dan punya iman yang besar kepada Yesus, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk setiap kita. Bahkan kita harus percaya dengan iman kita bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Otomatis kita harus tetap percaya dengan iman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Yesus itulah adalah jalan, bahwa Yesus adalah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus Yesus. Saya tahu setiap kita sebagai manusia banyak proses, banyak masalah. Mungkin Tuhan izinkan juga sakit penyakit yang membuat secara manusia kita tidak kuat, tidak mampu. Tapi saya ingin katakan hari ini bagi kita semua, iman kita jangan pernah goyah, iman kita jangan pernah kita jual. Masalah boleh terjadi, penyakit-penyakit boleh ada dalam kehidupan kita, tapi biarlah iman kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan, kebenaran dan hidup bagi setiap kita. Dan yang harus kita ingat, sumber iman kita itu kepada Yesus Kristus. Dikatakan dalam kitab Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita percaya bukan hanya di mulut, kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan bagi setiap orang yang percaya dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita sudah diselamatkan Yesus dan kita percaya bukan hanya di mulut tapi di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah makanya Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, teman-teman semua, kita sebagai orang Kristen harus hidup berbeda dengan dunia. Karena kita punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya tahu kita banyak pergumulan, banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin perekonomian, kebutuhan hidup kita. Tapi jangan biarkan iman
iman kita goyah. Jangan biarkan kita jual iman kita hanya karena kekayaan, hanya karena jabatan. Tapi biarlah kita tetap percaya dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena saya tahu setiap kita pasti punya pertolongan daripada Tuhan kita. Otomatis teman-teman semua tetap percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang Kristen adalah pengharapan. Dikatakan dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Biarlah Allah Bapa di sorga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Biarlah segala pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus, karena pengharapannya itu kuat seperti Saul. Dikatakan juga dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kata Saul ini adalah memiliki arti jangkar. Jangkar di dalam kapal, ketika dia dijatuhkan di dalam laut, dia tetap goyah dan pasti. Otomatis pengharapan kita seperti Saul, seperti jangkar di dalam kapal yang dilemparkan di dalam laut, tidak akan pernah goyah, pasti kuat dan selalu pasti. Dan makanya kehidupan kita bersumber kepada pengharapan kita kepada Allah, dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah goyah dan selalu pasti. Nah makanya kita sebagai orang-orang Kristen terus berharap kepada Yesus. Karena pengharapan kita itu selalu ya dan pasti di dalam Yesus. Dan makanya yuk kita belajar bersama-sama miliki iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang harus kita miliki sebagai orang Kristen adalah kasih. Kita tahu kasih Yesus sudah dibuktikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Otomatis kita sebagai orang Kristen harus hidup di dalam kasih Kristus. Nah, dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan saya percaya setiap kita mengasihi Kristus. Dan saya juga percaya setiap kita lolos dalam ujian mengasihi Yesus. Karena kita percaya Yesus adalah sumber pengharapan. Dan kita percaya Yesus itu tidak akan pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Otomatis kita bisa mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Tapi pertanyaan yang kedua ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita bisa mengasihi sesama kita? Kita lihat banyak kehidupan ini, banyak sesama kita mengecewakan, banyak sesama kita hari ini meninggalkan kita, banyak sesama kita hanya senang kepada kita ketika kita punya ada, tetapi ketika kita tidak punya apa-apa, semua meninggalkan kita. Tidak ada sesama kita yang setia. Tidak ada sesama kita ketika kita lagi susah mau membantu. Tetapi Tuhan mau hukum yang sama, yang tidak berbeda dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Otomatis kita harus penuhi hidup kita dengan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah penuh dengan kasih Kristus, kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi saudara kita. Kita bisa mengasihi musuh kita. Karena kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Walaupun kita melakukan kasih itu kepada sesama kita tidak dihargai, tidak dipuji, biarlah kita tetap melakukan kasih ini kepada sesama kita. Karena kita tahu, karena kita penuh dengan kasih Kristus. Dan yang harus kita lakukan adalah kasih kepada sesama kita, baik kepada saudara kita, bahkan musuh kita. Walaupun kita akan dicaci maki, walaupun kita akan disakiti, walaupun setiap pengorbanan kasih yang kita lakukan itu tidak dihargai, tapi biarlah setiap kita tetap melakukan kasih itu. Karena kasih itu butuh pengorbanan. Karena kasih itu tidak perlu ada upah. Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih
kasih Kristus, dan kita harus mengikuti teladan dalam kasih Kristus. Memberi tanpa harus diberi, melakukan tanpa harus ditimbal-balikan. Dan biarlah kita tetap hidup di dalam kasih Kristus, supaya kasih ini terpancar di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan juga dalam Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak akan pernah berbuat jahat. Kasih selalu berjalan dengan perbuatan baik. Otomatis kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup di dalam kasih, mari hidup dalam perbuatan baik. Tidak ada namanya kasih itu yang pura-pura, tapi biarlah kita mengasihi sesama kita dengan segenap hati, dengan ketulusan, seperti Yesus sudah mengasihi kita. Dan makanya jangan pernah berbuat jahat. Amin. Kalau kita percaya, kita pengen mengasihi diri kita dengan sesuatu yang baik, lakukanlah yang baik kepada sesama kita. Dan kalau kita ingin tahu apa itu kasih, Bapak Ibu boleh baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong. Dan nanti kami boleh baca, kasih itu sesuatu yang mulia yang harus kita miliki. Dan mari kita kejar kasih itu. Nah makanya kesimpulannya yang saya bagikan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, 3 yang harus kita miliki: iman, pengharapan, dan kasih. Tiga hal ini kita miliki, percayalah, kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Kehidupan kita akan penuh dengan ucapan syukur, bukan karena kita melakukan sesuatu yang supaya kita mendapatkan suatu pujian atau apapun, tapi karena kita melakukan segala sesuatu kehidupan kita dalam kebenaran kasih Kristus. Ada satu kebahagiaan di sini yang tertanam, karena kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Iman kita tidak akan goyah, pengharapan kita hanya kepada Yesus, dan kehidupan kita penuh dengan kasih Kristus. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini, banyak orang akan percaya kepada Yesus, karena melalui kehidupan kita ada kasih Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, teman-teman yang saya bisa bagikan dalam renungan ini. Saya percaya biarlah tetap setiap renungan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.